pada part sebelumnya, Dugu Hentian yang palsu berkata bahwa Grandmaster mereka sedang dalam perjalanan ke sana dan koalisi Southern Blade akan menghilang dari dataran tengah. Sedangkan di tempat lain, 50 anggota pasukan komando ortodok PET berkumpul bersama karakter untuk sumpah dan komando di bordir. Di dada pakaian yang mereka kenakan, itu adalah cerminan jelas dari sifat organisasi mereka, sumpah dan komando. Melihat hal itu, Namgung Hokrion bergumam, siapa sangka aku akhirnya bisa melakukan ekspedisi dengan Great Warrior Wen. Oh, tidak, pemimpin pasukan Wen. Dia tersenyum membayangkan hal itu. Sedangkan dari Shaolin, Windcloud Soaring Dragon, King Yunhe, dia bergumam, seperti yang dikatakan Yang Mulia, mari kita gunakan kesempatan besar ini untuk belajar. Sedangkan seseorang dari Wudang, Raktos Heaven White Dragon, Go Yunseng, menyipitkan sebelah matanya bergumam, aku ingin tahu alasan apa yang membuatnya ingin pergi, memimpin anggota inti pasukan komando ortodok PET. Sedangkan Dugu dengan raut yang tidak senang bergumam, aku masih tidak menyukaimu, pemimpin pasukan Wen. Sedangkan di sisi lain, Yunwen tersenyum bergumam, mereka semua tampak seperti sekelompok pembuat masalah. Aku rasa, aku mengerti mengapa pria Dugu Hentian palsu itu mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga, karena aku telah mempercayakan aliansi Murim kepada Hidden Dragon Emperor dan Huang. Mari kita kesampingkan kekhawatiran kita sejenak. Dia tiba-tiba berteriak berkata, komando pasukan ortodok PET. Mendengar hal itu, semua orang yang ada memberi hormat padanya berteriak kompak berkata, siap. Lalu Yunwen dengan antusias berteriak, mari kita berangkat. Dan di aula Demonic PET, Sindikat Supreme Demon, Mad Demon Monarch dipercayakan dengan peran perwakilan Tuan Muda Demonic PET oleh Sang Heaven Destroyer. Dia terlihat sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Dia terus mengeluh. Meskipun Heaven Destroyer telah memberitahu Mad Demon Monarch untuk hanya mempertahankan status saat ini, ingin membantu tuannya dengan cara apapun yang dia bisa, adalah tugas Mad Demon Monarch sebagai bawahan. Karena ini, Mad Demon Monarch diam-diam menyelidiki tindakan keji pembunuhan Jang Ung sang pemabuk. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia menyelidiki, dia merasa sangat kebingungan. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali. Dia berkata, yang meninggal ada di sini, tetapi di mana para pembunuhnya? Apakah ini masuk akal? Terlebih lagi, sebuah surat misterius tiba entah dari mana kemarin. Surat itu dikirim oleh pengirim yang tidak dikenal. Membaca surat itu, dia bergumam, kemungkinan ini ditulis untukku. Isi surat itu adalah, tempat ini telah jatuh ke tangan mereka. Jika kamu ingin selamat, silahkan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Membaca itu membuat Mad Demon kebingungan. Bertanya-tanya apa maksudnya jatuh ke tangan mereka. Siapa mereka sebenarnya? Ini tidak akan berhasil. Shadows Monarch, tolong bantu aku. Di tempat lain, Zhenhua yang terlihat sangat terkejut bertanya, apakah itu benar? Ternyata Zion ada di depannya. Menjawab itu, Zion berkata, apa ayah memilih untuk mempercayaiku atau tidak? Itu sepenuhnya terserah padamu, ayah. Namun, semua yang baru saja kusebutkan adalah kebenaran. Ketika Grandmaster tiba, koalisi Southern Blade akan menghilang dari dataran tengah. 3 murid pemimpin Blood Demon Heaven, Grandmaster, Second Grandmaster, dan Zion, Heavenly Saint Jetponic. Meskipun mereka memiliki akar yang sama, hubungan mereka tidak terlalu dekat. Kurangnya pertukaran informasi aktif di antara anggota Blood Demon Heaven sangat dipengaruhi oleh hubungan kompetitif 3 murid tersebut. Namun, bahkan di dalam itu, ada perbedaan tingkat keterampilan yang jelas. Jika Second Grandmaster adalah sosok yang jahat dan keji, maka Grandmaster adalah
sosok yang sangat menakutkan. Mendengar hal itu, Zhen Yuhai bertanya, "Mengapa kamu memberitahuku ini padaku? Apa karena perintah dari Great Warrior Wen?" Mendengar hal itu, Ziun berkata, "Tuannya suamiku adalah tuanku juga. Aku menerima perintah untuk membantumu, jadi aku hanya mengikuti itu." "Ayah," merespon hal itu, Zhen Yuhai berkata, "Namun, jika aku menyusun cerita yang kamu ceritakan padaku, bukankah membawaku keluar dari koalisi Sword Blade? Sama halnya dengan pengkhianatan tidak hanya terhadap saudara seniormu, tetapi juga tuanmu." Mendengar hal itu, Ziun menghela nafas dan berkata, "Cukup, anggap saja kasih sayang tua yang bodoh." "Ayah." Mendengar hal itu, membuat Zhen Yuhai sangat terkejut. Lalu dia tersenyum bergumam, "Ini adalah hal yang luar biasa, Great Warrior Wen. Bagaimana seseorang bisa berubah seperti ini? Apa anak itu benar-benar orang yang menghancurkan koalisi Sword Blade?" Dia bertanya-tanya tentang hal itu. Lalu Ziun yang melihat Zhen Yuhai hanya diam berkata, "Sekarang, setelah aku menjawab pertanyaanmu, tolong cepat dan bersiaplah. Dengan kemampuan Grandmaster, siapa yang tahu kapan dia akan tiba?" Merespon hal itu, Zhen Yuhai berkata, "Aku tidak akan melarikan diri." Mendengar itu, membuat Ziun menjadi khawatir, berteriak bertanya, "Apa katamu? Apakah ayah tidak mendengarkan satu hal pun yang aku katakan? Dia bukan lawan yang bisa ayah hadapi. Ayah hanya akan mati seperti anjing." Mendengar hal itu, Zhen Yuhai bertanya, "Menghadapi? Aku tidak berniat melakukan hal itu. Tubuhku hancur karenamu. Jadi bagaimana bisa aku melawannya di garis depan?" Mendengar hal itu, membuat Ziun menjadi merasa bersalah, hanya terdiam, terbata-bata berkata, "Itu." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Zhen Yuhai tersenyum berkata, "Lihat ekspresimu, Ziun. Apakah kamu menyesal terhadap ayah ini sekarang?" Mendengar hal itu, menjadi kikuk, Ziun berteriak berkata, "Tidak mungkin. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Mendengar itu, membuat Zhen Yuhai tertawa dan berkata, "Ya, kamu hanya melakukan apa yang harus kamu lakukan." Mendengar itu, membuat Ziun hanya terdiam terkejut, membuka lebar matanya. Lalu Zhen Yuhai mengatakan, "Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Dia tiba-tiba terlihat sangat bahagia, mengangkat kedua tangannya, tertawa sangat keras dan berkata, "Jika aku harus memilih sesuatu yang berharga dalam hidupku, itu memang koalisi Sword Blade. Itu kebenarannya. Bahkan dibandingkan denganmu, koalisi Sword Blade sedikit lebih berat. Sekarang, apakah kamu merasa sedikit kecewa?" Mendengar hal itu, Ziun berteriak bertanya, "Kecewa? Itu tidak mungkin." Lalu Zhen Yuhai menganggukkan kepalanya, menutup matanya dan berkata, "Tapi tetap saja, jika kamu begitu takut hingga mengatakan itu, maka Grandmaster itu pasti sangat kuat dan koalisi Sword Blade akan menghilang seperti daun berguguran di musim semi. Namun, aku Lion Blood Emperor, Zhen Yuhai." Dia terlihat serius berkata, "Ingin berbagi nasib ini dengan koalisi Sword Blade." Mendengar hal itu, Ziun mengangkat tangannya, berteriak bertanya, "Mengapa? Bukankah kamu bertahan dan menahannya ketika aku mencoba mengambil alih koalisi Sword Blade?" Mendengar itu, Zhen Yuhai berkata, "Itu karena aku tidak punya siapapun untuk mempercayakan punggungku. Sekarang situasinya telah berubah secara signifikan. Ada Great Warrior Wen, Zhu Guang, dan juga ada kamu. Bukankah aku benar?" Mendengar hal itu, Ziun terdiam. Terlihat tersipu, dia bergumam bertanya, "Aku juga." Lalu Zhen Yuhai berkata, "Ziun, setelah menjalani hidup yang penuh dengan kemuliaan dan rasa malu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Dia menoleh dan dengan sangat yakin berkata, "Hiduplah."
apapun yang terjadi, hiduplah setidaknya sekali. Mendengar hal itu, Ziun awalnya terdiam. Lalu dia bertanya, sebagai seseorang yang ingin mati bersama koalisi, apa yang ayah bicarakan? Mendengar itu, Zhen Yuhai sekali lagi tertawa, lalu bertanya, itu pasti terdengar seperti omong kosong. Aku pikir, itu yang terakhir kali. Jadi aku mengatakannya tanpa sadar. Ya, itu memang menjadi canggung di antara kita menjelang akhir. Bagaimanapun juga, melihat ke belakang sekarang, aku benar-benar percaya kamu bisa direhabilitasi. Aku pikir itu harapan kosong. Tetapi setelah kupikir lagi, sepertinya cukup bagus untuk mempertahankan harapan. Bukankah aku benar? Jadi yang kukatakan adalah, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi hiduplah sampai akhir. Mendengar itu, menundukkan wajahnya, melihat ke bawah, Ziun terbata-bata berkata, itu hal bodoh semacam itu. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Zhen Yuhai tertawa dan berkata, kamu cukup cerdas. Jadi bagaimana kalau menjadi bodoh sekali? Terima kasih telah menyuruhku melarikan diri, putriku. Mendengar hal itu, Ziun hanya bisa terdiam, membuka lebar matanya, memandang ke ayahnya, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, ini omong kosong, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Mendengar hal itu, Zhen Yuhai berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu satu hal lagi untuk dilakukan dalam perjalananmu? Mendengar hal itu, Ziun hanya terdiam penuh tanya. Lalu kita dibawa pergi ke tempat lain. Di antara pepohonan yang rindang, ada dugu hentian palsu bersama orang-orangnya. Orang itu bertanya, apakah kau yakin Heavenly Saint Jetponic akan melarikan diri ke arah sini? Mendengar hal itu, dugu hentian palsu mengiyakan dengan yakin. Lalu orang itu berkata, kalau begitu, dia harus pergi bersama pemimpin koalisi Southern Blade. Mendengar hal itu, dugu hentian palsu berkata, omong kosong. Wanita itu tidak punya rasa loyalitas sama sekali. Dia akan membuang pemimpin koalisi Southern Blade seperti sampah. Terlebih lagi, alasan sebenarnya menempatkan wanita itu di koalisi Southern Blade bukanlah untuk menahan asosiasi Pedang Utara atau mengendalikan aliansi Murim, seni bela diri paling dominan dalam sejarah seni bela diri. Tentu saja adalah Heavenly Demon Martial Art. Namun bukan berarti tidak ada seni bela diri yang sebanding dengannya. Di tempat lain, Ziun dibuat sangat terkejut, membuka matanya dengan lebar. Dia bertanya, tempat apa ini? Lalu dia bergumam, aku telah bersama koalisi Southern Blade sampai sekarang, tetapi aku tidak pernah membayangkan akan ada tempat seperti ini. Dia dibawa ke tempat rahasia oleh Zhen Yuhai. Melihat gerbang besar itu, Zhen Yuhai berkata, ini justru inti dari koalisi Southern Blade, sebuah rahasia yang diturunkan dari pemimpin ke pemimpin. Ziun, aku ingin kamu meneruskan kehendakku dan meneruskan teknik pedang ini kepada Great Warrior Wen yang disebut Demon's Blood Techniques, Blood Shadow Thunder Blood Technique. Mendengar hal itu membuat Ziun terdiam, terlihat sangat terkejut oleh apa yang baru saja didengarnya. Lalu dia teringat 15 tahun yang lalu. Ziun kecil bertanya kepada seseorang, apa itu aliansi pedang selatan? Merespon hal itu, seseorang yang mengenakan topeng berkata, ya, dapatkan kepercayaan pemimpin aliansi dan temukan itu, buku manual rahasia yang hilang. Mengingat hal itu, Ziun sekarang bergumam, tersembunyi di dalam aliansi kita. Zhen Yuhai tersenyum melihat ke arah Ziun dan membuka gerbang besar itu sembari berkata, matamu mengatakan bahwa kau baru saja mengingat sesuatu. Mendengar hal itu, Ziun masih terdiam. Lalu Zhen Yuhai tertawa dan berkata, tidak perlu panik, mengingat latar belakangmu. Ini tidak terlalu mengejutkan. Lalu sembari berjalan masuk, menyusuri sebuah lorong, Zhen Yuhai berkata, teknik pedang petir bayangan darah.
Bagi para pendekar pedang, ini adalah teknik terbaik sepanjang sejarah dan juga teknik paling brutal dalam murim. Itu bisa dimengerti karena pemilik teknik pedang ini adalah Blood Demon. Mereka berhenti di depan sebuah pohon yang tertusuk oleh banyak pedang, dan di antara pedang-pedang itu ada buku merah yang tersangkut. Melihat hal itu, mereka terdiam. Lalu Zhen Yuhai mengangkat tangannya berkata, keberadaan teknik ini dijaga sangat ketat, hanya diturunkan kepada para pemimpin berturut-turut dari aliansi pedang selatan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa Bloodhaven Demon akan mendengar kabar tentangnya. Dia menangkap buku yang ditariknya dengan auranya, lalu mengulurkannya ke arah Zion dan berkata, ambillah. Zion mendengar hal itu, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Zion hanya terdiam terkejut. Lalu sembari mengambil buku itu, dia bertanya, kenapa kau memberiku buku manual rahasia ini? Tidakkah kau tahu bahwa aku adalah murid Blood Demon Heaven? Itu sama seperti menyerahkan angsa kepada seekor rubah. Mendengar hal itu, Zhen Yuhai tersenyum berkata, aku tak pernah peduli dengan hal-hal semacam itu. Aku hanya tahu bahwa buku manual rahasia ini tidak boleh jatuh ke tangan pemimpinmu. Serahkan kepada Yang Agung, Great Warrior Wen. Jika kau bertemu Raja Pengemis di Kaifang, kau akan bisa menemuinya. Mendengar hal itu, terlihat ragu Zion memeluk buku merah itu dan bertanya, Bisakah kau mempercayaiku? Mendengar hal itu, Zhen Yuhai tersenyum menutup matanya dan bertanya, adakah ayah yang tidak mempercayai putrinya? Cepatlah Zion. Mendengar hal itu, terlihat mulai merasa bersalah. Zion menundukkan kepalanya, terlihat bersedih tapi hanya terdiam. Lalu dia memberikan hormat kepada ayahnya dan berkata, kalau begitu, aku pamit dulu. Tolong jaga dirimu, ayah. Setelah mengatakan hal itu, Zion mulai berlari meninggalkan Zhen Yuhai. Melihat Zion yang berlari, Zhen Yuhai tersenyum hanya terdiam. Lalu dia mengingat masa lalu saat dia menemukan Zion kecil. Dia berkata, seorang anak tanpa tempat untuk pergi. Mendengar itu, Zion kecil hanya terdiam menatapnya dengan tajam. Melihat hal itu, Zhen Yuhai tertawa dan berteriak berkata, tatapanmu sangat bagus. Apakah namamu Zion? Mulai hari ini, maukah kau menjadi putriku? Zion. Dia menunjuk ke arah dirinya sendiri dengan jempol. Terlihat sangat bersemangat, mengejutkan Zion yang terkejut bertanya-tanya dalam kepalanya. Lalu Zhen Yuhai menggendongnya. Dia berkata, aku memang tidak melahirkanmu, tetapi aku selalu menganggapmu sebagai putriku sendiri. Senyummu yang cerah membuatku bahagia, bahkan saat kau menusuk belati pengkhianatan ke hatiku. Aku tidak benar-benar marah padamu, Zion. Aku tidak tahu bagaimana kau memandang dirimu sendiri, tapi aku, Zhen Yuhai, telah melihat singa yang bersemayam di hatimu. Tolong berbahagialah, dan jangan lagi melangkah ke rawa penderitaan. Meski aku mati, aku berdoa kepada langit demi kebahagiaanmu. Di tempat lain, di Demonic Pet Syndicate, Matt Damon yang terlihat tidak senang bergumam, aku telah mencari pelaku di sindikasi Jalan Iblis, tapi bukannya menemukan petunjuk, aku justru mendapatkan beberapa pengikut. Terlihat di belakangnya, banyak sekali orang-orang memanggilnya kakak Matt Damon Monarch, pria sejati di antara para pria. Mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat kesal berkata, enyahlah, dasar si Alan. Lalu dia bergumam, aku tak bisa menampakkan wajahku di hadapan tuanku, karena belum menemukan petunjuk tentang pelakunya. Lalu seseorang memberikan surat padanya tiba-tiba, membuatnya terkejut berkata, Tuan, ini surat dari Yang Agung, Great Warrior Wen. Mendengar hal itu, Matt Damon berdehem dan berkata, dari tuanku.
Lalu kita dipindahkan di sebuah pegunungan di sore hari. Yunwen berkata, para sialan ini. Dia terlihat mengeluh lalu bertanya, apa mereka mengira ini sekedar tamasya? Seseorang menunjuk dirinya sendiri dengan jempol sembari berteriak berkata, kali ini aku akan meraih pencapaian yang besar. Aku akan memastikan diriku diakui oleh pemimpin pasukan dan tidak mau kalah. Orang di depannya berteriak berkata, omong kosong. Orang itu pasti aku. Tunggu saja dan lihat. Pasukan yang dikirim ke selatan bersama Yunwen terlihat sangat bersemangat. Ada yang berteriak berkata, mari buktikan kemampuan kita kepada pemimpin pasukan. Semua itu disebabkan karena mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yunwen, Heaven Destroyer, bahwa tujuan ekspedisi ini adalah mengejar dan menghabisi Dugu Hentian palsu yang melarikan diri ke selatan. Karena organisasi ini dibentuk untuk menghentikan kegilaan Dugu Hentian yang palsu. Mereka sangat kegembiraan karena mereka akan mengakhiri Dugu Hentian palsu dengan tangan mereka sendiri. Semangat terasa begitu membara di hati para pemuda itu. Sedangkan di tempat yang sama, tapi di sisi lain, Dugu menghela nafas mengeluh. Dia bergumam, bukti apa untuk pemimpin pasukan? Ini benar-benar pembalikan peran. Melihat apa yang terjadi, Yunwen yang mengeluh berkata, abaikan saja sialan-sialan lainnya. 4 naga murim seharusnya tidak terseret dalam suasana seperti ini. Tapi sayangnya apa yang diharapkan oleh Yunwen salah. King Yunhe dari Shaolin berteriak berkata, kami pasti akan menghabisi mantan pemimpin aliansi murim. Tidak, si sialan palsu itu dengan tangan kami sendiri. Mendengar hal itu membuat Yunwen yang sangat terkejut. Tidak menyangka apa yang baru saja dilihatnya, hanya terdiam. Lalu dia berkata, semoga mereka tidak mendapatkan masalah karena harga diri mereka yang tidak perlu. Dan tiba-tiba Yunwen dikejutkan oleh sesuatu, tapi hanya diam. Dia melihat ke arah Namgong Hokrion. Namgong Hokrion meminta seseorang yang akan pergi untuk berhati-hati di jalan, dan dia memberi hormat dan berterima kasih karenanya, lalu melihat kereta itu pergi. Selagi dia melihat kereta itu pergi, Yunwen memanggilnya, membuatnya menoleh. Yunwen berkata, Tuan Muda Namgong, siapa mereka? Apakah kau kenal mereka? Mendengar hal itu, Hyukrian yang menoleh berkata, pemimpin pasukan. Dia terlihat bersemangat berkata, tidak, aku hanya menyuruh mereka untuk berhati-hati di jalan karena hujan terus-menerus dalam beberapa hari terakhir, terutama tanah di daerah ini sangat rapuh. Jadi tanah longsor sering terjadi. Mendengar hal itu, Yunwen bergumam, syukurlah setidaknya ada satu orang yang tenang di antara kami. Ini lumayan bagus. Lalu dia berkata, kau sangat perhatian. Aku belajar sesuatu darimu. Mendengar hal itu, Hyukrion yang merasa dipuji berteriak berkata, kau terlalu memujiku, Tuan. Tapi dia tersipu. Lalu sembari melihat ke arah kereta yang pergi, Yunwen bergumam, bagaimanapun, itu kereta yang cukup mewah. Apa ada putri dari keluarga terpandang yang menaikinya? Tapi tiba-tiba, saat dia sedang bergumam, tebing di pinggir jalan longsor. Melihat hal itu membuat Hyukrion menjadi sangat terkejut, menoleh ke arahnya. Tidak hanya dia, tapi Yunwen juga sangat terkejut. Dia berteriak berkata, tanah longsor. Mendengar hal itu sembari melihat ke atas, supir kereta kuda itu dibuat sangat terkejut. Hanya bisa berteriak ketakutan. Tapi tiba-tiba Yunwen melesat sangat cepat berkata, Supreme Indestructible Palm. Dia mengeluarkan satu jurusnya dengan telapaknya yang menjadi sangat besar, dan itu menghancurkan batu-batu yang runtuh yang akan menimpa kereta kuda yang ada di bawahnya. Dan karena Yunwen, kereta kuda itu dan semua orang yang ada di dalamnya selamat
selamat. Melihat hal itu, para bawahannya dibuat terkagum karena hal itu. Berteriak memuji berkata, "Itu seni bela diri pemimpin pasukan yang luar biasa. Itu luar biasa. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Tidak hanya mereka, Dugu Wu. Karena ini pertama kalinya dia melihat kekuatan Yunwen. Dia membuka mulut dan matanya karena terkejut, tapi hanya terdiam. Itu adalah pertama kalinya Dugu Wu melihat seni bela diri penghancur surga secara langsung. Ia tahu bahwa tokoh seperti Heavenly Demon dan Huang memang luar biasa, tapi dia enggan mengakui seseorang yang tampaknya muncul entah dari mana. Namun, di hadapan seni bela diri penghancur surga yang tidak tertandingi, Dugu Wu begitu terharu. Dia mengepalkan tangannya gemetar. Lalu Yunwen bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Apakah kalian terluka?" Dia bertanya kepada si pengendara, dan pengendara itu memberi hormat berkata, "Aku sudah mendengar bahwa tanahnya rapuh, tetapi tidak kusangka akan serapuh ini. Berkatmu, kami selamat. Terima kasih Tuan Penolong." Merespon hal itu, Yunwen berkata, "Aku senang kalian selamat." Lalu seseorang yang ada di dalam kereta bertanya, "Bagaimana aku bisa membalas budi ini? Bisakah kau memberitahuku namamu?" Di dalam kereta itu adalah seorang wanita. Mendengar itu, Yunwen memberikan hormat dan berkata, "Aku Wen Yun. Aku hanya seorang pengembara. Jadi ucapan terima kasih sudah cukup untukku. Semoga perjalananmu selamat." Melihat Yunwen yang berjalan menjauh, supir kereta itu bergumam, "Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak tampak seperti pengembara biasa." Sedangkan Yunwen yang berjalan menuju bawahannya mendapatkan banyak pujian dari bawahannya. Mendengar hal itu, Yunwen berkata, "Sudah cukup." Lalu sang pengendara berkata, "Seorang tuan muda dengan tingkat seni bela diri seperti itu, tetapi begitu rendah hati." Tapi Wen Yun, nama itu terdengar familiar. Dan beberapa waktu yang lalu, di sebuah penginapan, Yunwen ada di dalamnya. Terkejut bertanya dengan seorang yang ada di depannya, Apa maksudmu dengan itu? Rombongan kereta tadi datang mencari kita." Menjawab itu, Yun Seng memegang pipinya dan berkata, Itu bukan mencari kita. Mereka hanya meminta izin untuk menginap di sini karena kita telah menepati semua penginapan di daerah ini. Mereka tidak punya tempat untuk tidur." Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum berkata, "Jadi kita telah merepotkan mereka. Pastikan tempat ini dirapihkan dan berikan mereka tempat untuk tidur juga." Mendengar hal itu, Yun Seng mengiyakan. Lalu dia berjalan pergi. Dan Yunwen bergumam, "Tapi kenapa wajahnya memerah?" Tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh seseorang yang baru saja datang. Itu Dugu yang dirasuki oleh Heavenly Demon. Heavenly Demon berkata, "Hei Heaven Destroyer, kau bercanda denganku. Karena ini sudah malam." Tubuh Dugu diambil alih oleh Heavenly Demon. Mendengar pertanyaan Heavenly Demon, Yunwen menoleh dan bergumam, "Matahari telah terbenam." Lalu dia bertanya, "Kenapa? Apa yang tidak memuaskan kali ini?" Mendengar hal itu, membuat Heavenly Demon menjadi marah bertanya, "Bukankah aku sudah menjelaskan dengan jelas? Tapi tidak kusangka kau akan mengirimku dalam ekspedisi dengan para sialan ini." Mendengar hal itu, Yunwen meminta maaf, lalu bertanya, "Tapi ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bukankah aku benar? Karena sudah begini, sebaiknya kau ikut membantu juga. Dengan begitu, kita bisa cepat kembali setelah menyelesaikan ekspedisi." Mendengar itu, Heavenly Demon berteriak seperti anak kecil berkata,
Tidak, aku ingin mencium tubuh para wanita. Mendengar hal itu, para bawahannya yang ada di luar penginapan bertanya-tanya, bukankah itu suara Tuan Duguwu? Menjawab itu, rekan pria itu berkata, tidak mungkin, masa iya? Orang dengan karakter semulia itu mengatakan sesuatu yang begitu vulgar. Lalu di tempat lain, di mana Yun Seng berada, dia berkata, aku sudah berbicara dengan pemimpin pasukan. Jika kau merasa tidak nyaman dengan pengaturan tidur, tolong beritahu aku. Merespon hal itu, Nona yang ada di dalam kereta kuda sebelumnya bertanya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Merespon hal itu, Yun Seng mengiyakan lalu bertanya, apa itu? Mendengar itu, Nona muda itu melepas capingnya, penutup wajahnya, lalu bertanya, apa kau tahu Heavenly Demon Scribe? Lalu dia berhenti sejenak dan melanjutkan, bukan, maksudku Jet Face Divine Dragon.